Halo sahabat PGSD, selamat datang di podcast hari ini. Saya, Aprilia Eka Susanti, akan menjadi host pada podcast hari ini bersama Saya Angelina Erniati Neki. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah pendekatan pembelajaran yang inovatif dan sangat cocok di era digital, yaitu heutagogi dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Nah, apa sih heutagogi itu? Jadi Sobat PGSD, heutagogi adalah pendekatan belajar yang menekankan kemandirian dan tanggung jawab siswa. Jadi ini berfokus pada kemandirian siswa dalam bertanggung jawab. Misalnya, kita ambil salah satu contoh dalam ruang kelas. Tanggung jawabnya itu seperti piket kelas. Jadi setelah diberikan piket kelas, dia memiliki tanggung jawab dan kemandirian untuk piket kelas tersebut. Yang diperkenalkan oleh Hasse dan Kenyon pada tahun 2000. Fokusnya bukan hanya untuk pengetahuan, tapi pada kemampuan menerapkan dalam situasi nyata. Nah, maksud dari ini, setelah mendapatkan pengetahuan, dia dapat menerapkannya dalam situasi nyata, yaitu seperti yang kita ketahui bahwa empati misalnya. Setelah dia mempelajari materi tentang empati, dia bisa mengetahui bahwa empati itu seperti apa dan menerapkannya dalam kehidupan dia setiap hari. Dan dalam pendekatan ini, siswa merancang, menjalankan, dan menilai pembelajarannya sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui, siswa itu akan merancang pembelajarannya mulai dari dia belajar, terus bagaimana dia dapat mencapai tujuannya itu, dan menilai pembelajarannya dengan hasil yang dia dapatkan pada akhir pembelajaran. Dan guru atau konselor berperan sebagai fasilitator. Nah, kita ketahui bersama bahwa guru itu adalah fasilitator untuk peserta didik yang mendukung, bukan sebagai pusat informasi. Kemudian ada pengalaman hidup, dijadikan sumber belajar, dan teknologi digital membantu menyediakan akses belajar yang fleksibel dan personal. Nah, dengan adanya teknologi yang sangat memesat pada saat ini, kita mengetahui bersama, jadi kita dapat menggunakan teknologi itu untuk membantu siswa dalam proses belajarnya. Untuk yang selanjutnya nih, pendekatan heutagogi ini dalam konseling SD itu seperti apa pendekatannya untuk konseling di sekolah dasar? Bisa dijelaskan? Jadi Sobat PGSD, dalam bimbingan konseling, heutagogi itu mengubah pendekatan menjadi interaktif. Kita tahu bersama bahwa pendekatan interaktif itu seperti berkolaborasi lah. Nah, siswa dapat menyadari masalahnya, menetapkan tujuan, dan mencari solusi secara mandiri. Jadi kita beri salah satu contoh, kita kasih masalah pada peserta didik untuk mengerjakannya. Dia akan berusaha mengerjakannya dengan mencari solusi dia sendiri, dari pemikiran dia sendiri. Sehingga siswa lebih termotivasi dan merasa dihargai dan berkembang secara emosional dan sosial. Nah, mungkin seperti itu. Nah, menarik sekali ya tentang ini heutagogi dalam konseling di SD. Itu tentang strategi-strateginya itu seperti apa ya, strategi dalam praktik di sekolah tentang pendekatan ini. Strategi yang praktis yang sering digunakan di sekolah itu ada yang pertama tuh refleksi diri. Nah, refleksi diri itu misalnya lewat jurnal atau gambar. Itu dimulai dari kita guru. Kita harus merefleksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap dalam menghadapi peserta didik tersebut. Yang kedua ada metode fleksibel seperti diskusi, seni, atau role play. Setelah kita refleksi diri, kita memberikan metode. Metode yang pertama itu ada seperti diskusi ya. Diskusi itu digunakan untuk peserta didik yang memiliki
cara belajar yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya diskusi per kelompok, kita dapat mengetahui bahwa ada peserta didik yang berfokus pada seni, terus ada yang berfokus pada role play, terus ada yang berfokus pada olahraga, terus matematika, seperti itu ya. Nah, ketika ada kasus nyata untuk melatih pemecahan masalah. Oh, ini seperti kasus nyata ya. Ini penerapan pendekatan untuk peserta didik yang bermacam-macam ya. Dan kita ketahui bahwa di sekolah dasar itu peserta didiknya sangat unik ya. Nah, jadi dengan adanya kasus nyata untuk melatih pemecahan masalah, kita dapat membagi peserta didik itu dalam beberapa kelompok atau menggunakan pendekatan yang sesuai dengan cara belajar masing-masing peserta didik. Terus ada yang ketiga itu diskusi kelompok untuk membangun empati dan keterampilan sosial. Kita sudah mengetahui bersama bahwa diskusi kelompok itu dapat membangun empati. Nah, dalam membangun empati itu kita menyadari bahwa ada peserta didik yang fokusnya pada hitungan, tetapi kita memberi masalah itu campuran. Jadi dia akan empati pada temannya yang memiliki pengetahuan tentang ilmu lain. Terus yang kelima itu ada teknologi untuk belajar mandiri. Nah, dengan adanya teknologi ini kita dapat menggunakannya ketika peserta didik itu tidak bersemangat dalam ruang kelas. Kita dapat menggunakannya untuk bermain game. Kemudian ada pengalaman hidup dijadikan sumber belajar, dan teknologi digital membantu menyediakan akses belajar yang fleksibel dan personal. Nah, dengan adanya teknologi yang sangat memesat pada saat ini, kita mengetahui bersama. Jadi kita dapat menggunakan teknologi itu untuk membantu siswa dalam proses belajarnya. Untuk yang selanjutnya nih, pendekatan pedagogi ini dalam konseling SD itu seperti apa pendekatannya untuk konseling di sekolah dasar? Bisa dijelaskan? Jadi sobat BGSD, dalam bimbingan konseling, Heutagog itu mengubah pendekatan menjadi interaktif. Kita tahu bersama bahwa pendekatan interaktif itu seperti berkolaborasi lah. Nah, siswa dapat menyadari masalahnya, menetapkan tujuan, dan mencari solusi secara mandiri. Jadi kita beri salah satu contoh, kita kasih masalah pada peserta didik untuk mengerjakannya. Dia akan berusaha mengerjakannya dengan mencari solusi dia sendiri dari pemikiran dia sendiri, sehingga lebih termotivasi dan merasa dihargai dan berkembang secara emosional dan sosial. Mungkin seperti itu. Nah, menarik sekali ya tentang ini heutagogi dalam konseling di SD. Itu tentang strategi-strateginya itu seperti apa ya, strategi dalam praktik di sekolah tentang pendekatan ini gitu. Strategi-strategi yang praktis yang sering digunakan di sekolah itu ada yang pertama tuh refleksi diri. Nah, refleksi diri itu misalnya lewat jurnal atau gambar. Itu dimulai dari kita guru. Kita harus merefleksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah siap dalam menghadapi peserta didik tersebut. Yang kedua ada metode fleksibel seperti diskusi, seni, atau role play. Setelah kita refleksi diri, kita memberikan metode. Metode yang pertama itu ada seperti diskusi ya. Diskusi itu digunakan untuk peserta didik yang memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya diskusi per kelompok, kita dapat mengetahui bahwa ada peserta didik yang berfokus pada seni, terus ada yang berfokus pada role play, terus ada yang berfokus pada olahraga, terus matematika, seperti itu ya. Nah, ketika ada kasus nyata untuk melatih pemecahan masalah. Oh, ini seperti. Dan selanjutnya ada coaching refleksi untuk mendorong solusi dan dari siswa itu sendiri. Nah, setelah mempelajari berbagai pendekatan yang digunakan guru dalam pembelajaran, siswa itu dapat mengetahui dan mendorong dia untuk bahwa ini hasil atau
eh, pendekatan atau jagonya seperti apa dalam pembelajaran itu. Nah, kemudian ada beraya belajar seumur hidup lewat goal setting dan evaluasi mandiri. Dengan adanya evaluasi mandiri, eh, siswa itu sendiri atau bahkan orang tuanya sendiri tahu bahwa anaknya itu eh, memiliki keunikan tersendiri, atau lebih tepatnya itu berfokus pada pendekatan seperti apa. Uh, Mungkin itu. Wah, sangat umum sekali ya tentang pendekatan heutagogi ini. Nah, karena pendekatan ini umum, apakah pendekatan ini juga diterapkan di negara lain seperti itu, atau pendidikan ini hanya diterapkan di Indonesia tentang pendekatannya seperti itu? Untuk pendekatan-pendekatan ini diterapkan di seluruh dunia. Dan di sini ada beberapa contoh penerapannya. Yang pertama itu ada di Australia dan Kanada, di mana siswa itu menentukan tujuan belajar dan metode konseling. Jadi siswa itu diberi kebebasan untuk menentukan tujuannya dengan adanya metode konseling. Jadi peserta didik itu tahu bahwa dia itu, oh aku seperti ini, jadi aku harus fokus pada tujuan ini untuk uh, mencapai tujuan tersebut. Kemudian di Inggris dan Belanda ada refleksi diri jadi inti pembelajaran. Jadi dengan setelah mempelajari metode konseling, refleksi diri adalah hal yang paling penting, di mana kita menyadari bahwa oh saya lebih suka seperti ini atau saya tidak suka seperti ini. Jadi apa hal yang kita sukai, jadi kita harus mengejar hal itu. Kemudian di Singapura dan Jerman pembelajaran basic learning dan pemecahan masalah langsung diterapkan. Jadi pemecahan masalah langsung diterapkan. Jadi ada masalah langsung ada pemecahannya seperti itu. Kemudian di New Zealand ada konseling diarahkan untuk merancang masa depan siswa. Wow, ini sangat luar biasa karena konseling itu sangat penting ya. Di sini langsung dirancang untuk masa depan siswa. Jadi konseling itu bukan hanya memecahkan masalah ya, tapi dirancang untuk masa depan siswa, di mana siswa itu tahu bahwa dia itu memiliki keunikannya itu seperti apa. Mungkin seperti itu. Nah, untuk selanjutnya nih, kan tadi dijelaskan pendekatan-pendekatannya seperti itu. Terus juga ada penerapan di dunia juga, beberapa negara menerapkan tentang pendekatan ini. Nah, untuk melakukan pendekatan ini, langkah-langkahnya itu seperti apa? Dan apakah ada tantangan dalam konseling berbasis heutagogi ini? Apalagi itu ada di sekolah dasar seperti itu. Ya, betul sekali. Ada beberapa langkah-langkah konseling berbasis heutagogi. Yang pertama itu ada pengenalan konsep kemandirian, di mana siswa diajak untuk memahami bahwa mereka mempunyai kendali atau proses konselingnya. Konselor hanya sebagai fasilitator atau pemberi solusi. Jadi konselor itu hanya memberi solusi atau menemani peserta didik itu. Tapi peserta didik itu dapat menyimpulkan atau memutuskan bahwa dia itu memilih hal apa yang dia inginkan. Terus kedua itu ada merancang aktivitas relektif, di mana melalui diskusi dan eksplorasi masalah pribadi, siswa belajar mengambil keputusan sendiri dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Nah, dengan adanya diskusi dia menyadari bahwa dia itu memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Dengan kekurangan itu dia mulai mencari dan mengeksplor diri dia dan masalah dia dan mengambil keputusan sendiri dengan bahwa ini hal yang baru dan perlu untuk saya pelajari. Terus yang ketiga ada menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, di mana lingkungan yang nyaman akan mendorong siswa terbuka dan mengenal potensi dirinya. Nah,
kita sebagai calon guru, kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan membuat siswa itu jadi terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, keputusannya, dan lebih menguntungkannya dalam mengenalkan potensi dalam dirinya. Terus ada yang keempat itu melatih keterampilan sosial dan emosional. Nah, melalui diskusi, role play, atau kerja kelompok, siswa belajar empati, komunikasi, dan menyelesaikan konflik. Nah, dengan beberapa metode pembelajaran yang digunakan, siswa itu dapat mengetahui bahwa dia itu bisa ketika dia bekerja bersama sesama temannya. Jadi dia lebih merefleksi dirinya sendiri untuk mengetahui bahwa hal ini sangat luar biasa untuk dipelajari, dan adanya komunikasi antara sesama peserta didik, dia dapat mengetahui bahwa suatu masalah dapat dipecahkan dengan adanya interaksi yang dilakukan. Terus ada umpan balik konstruktif. Evaluasi dilakukan bersama dengan fokus pada kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan melalui refleksi dan self-assessment. Kita mengetahui setelah kita adakan yang namanya reflektif, pasti ada umpan balik. Nah, umpan baliknya itu dapat kita ketahui setelah mendengarkan atau memberi kebebasan kepada peserta didik dalam mengungkapkan keputusannya atau pendapatnya. Terus ada yang keenam, melibatkan keluarga. Ini sangat luar biasa karena orang tua itu diajak terlibat dalam proses konseling agar ada kesinambungan dukungan antara rumah dan sekolah. Nah, betul sekali, karena ketika peserta didik tidak nyaman di keluarga atau di rumah, peserta didik itu akan merasa di sekolah pun akan merasa tidak nyaman, karena akan berpikir bahwa keluargaku saja tidak nyaman atau harmonis, apalagi di sekolah yang dia belum mengenal atau yang dianggap orang lain. Jadi orang tua itu harus diajak berkolaborasi untuk meningkatkan jati diri peserta didik tersebut. Terus ada refleksi dan evaluasi menyeluruh. Yaitu proses konseling ditinjau bersama siswa untuk mengukur keberhasilan dan menyempurnakan strategi yang digunakan. Jadi dengan adanya refleksi dan evaluasi menyeluruh, kita mengetahui bahwa semua peserta didik itu memiliki keunikannya masing-masing dan dapat dilihat dari keberhasilan, dan kita akan menyempurnakannya ketika dalam tahun ajaran berikutnya. Mungkin seperti itu. Nah, itu tadi tentang langkah-langkah dalam melakukan pendekatan tersebut. Nah, dalam melakukan pendekatan ini, apakah ada tantangannya dan apakah kita juga bisa memberikan solusi dalam tantangan tersebut seperti itu? Ya, ini sudah kita tahu bersama. Pasti dalam sebuah sekolah atau pendidikan itu, kalau kita sudah menggunakan pendekatan-pendekatan, pasti kita akan mendapatkan tantangan. Jadi kita harus, setelah adanya tantangan, kita harus mencari solusi. Nah, di sini ada yang pertama, tantangannya itu kurangnya pemahaman konselor. Nah, di mana masih banyak yang terbiasa dengan pendekatan lama. Solusinya pelatihan, workshop, dan forum praktik antar konselor. Nah, betul sekali, karena kita ketahui bersama bahwa sekolah-sekolah dasar sekarang itu belum memiliki guru bimbingan konseling. Jadi solusinya sebagai calon guru, kita adakannya pelatihan. Dengan mengikuti berbagai pelatihan, kita mengetahui bahwa bimbingan konseling itu sangat penting dan sangat dibutuhkan di sekolah dasar. Kemudian ada waktu konseling terbatas. Padatnya jadwal membuat refleksi sulit dilakukan. Nah, dengan kita ketahui bersama sekolah-sekolah dasar sekarang itu hanya memiliki guru kelas dan guru BK-nya belum ada. Nah, solusinya interaksikan konseling ke dalam pembelajaran harian dan tambahkan waktu khusus. Jadi
Jadi sebagai calon guru, sebagai konseling tidak hanya membutuhkan guru khusus konseling, tapi kita sebagai calon guru, guru kelas ataupun guru mata pelajaran lain, kita dapat menerapkan konseling itu dan menyempatkan waktu khusus untuk peserta didik yang memiliki masalah. Terus yang ketiga ada keberagaman peserta didik. Kita sudah mengetahui bahwa karakteristik setiap orang atau setiap siswa itu sangat berbeda-beda dan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Nah, maka asesmen awal yang penting untuk memilih metode yang sesuai seperti proyek, seni, dan diskusi kecil itu sangat dibutuhkan, karena kita dapat menilai bahwa peserta didik ini cocoknya digunakan metode apa. Nah, dan selanjutnya ada kurangnya dukungan orang tua. Orang tua yang belum mengetahui belum paham tentang pendekatan pedagogi, maka perlu adanya seminar atau pertemuan khusus antara guru dan orang tua, dan adanya komunikasi terbuka. Jadi kita memberikan informasi yang sesuai, di mana perilaku atau karakter peserta didik itu di sekolah, kita menyampaikannya kepada orang tua dan membuka wawasan orang tua bahwa anaknya itu harus dibimbing lagi. Kemudian ada kelibatan aktif, jadi orang tua itu harus dilibatkan dalam tumbuh kembang anak itu, baik di sekolah maupun di rumah. Kemudian adanya terbatasnya sumber daya sekolah. Nah, ini yang sangat sangat menonjol ya, apalagi di daerah-daerah yang belum berkembang, di mana masalah fasilitas atau dana yang diasiasti dengan kreativitas dan optimalisasi alat yang ada. Kita mengetahui bersama bahwa ada beberapa daerah yang masih sangat-sangat tertinggal, di mana alat-alat untuk belajar mengajar saja itu masih sangat kurang. Dan sebagai calon guru kita harus sangat kreatif, di mana kreatif ini dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan lebih belajar lagi. Nah, mungkin seperti itu. Jadi walaupun ada tantangannya, tapi guru juga bisa memberikan solusi daripada setiap tantangan tersebut. Jadi seperti itu. Jadi penerapan pendekatan ini bisa dilakukan secara maksimal. Nah, untuk yang selanjutnya nih, praktik-praktiknya yang dapat dilakukan di sekolah dasar itu yang lebih efektif itu seperti apa? Praktik-praktik yang sering digunakan ya. Yang pertama itu ada siswa menetapkan tujuan sendiri. Yang seperti yang kita sudah jelaskan tadi itu tentang siswa bebas menentukan tujuannya, baik dalam akademik, sosial, dan emosional. Karena kita mengetahui bersama siswa itu memiliki perilaku yang unik atau karakter yang sangat unik, berbeda-beda. Jadi kita mengasah tujuan atau mengasah keunikannya itu tersebut supaya kita tahu, oh, anak ini memiliki ketertarikan pada hal ini. Kemudian dengan adanya dengan membantu siswa menentukan tujuannya, kita adakan yang pertama ada siswa menentukan tujuannya sendiri, di mana siswa itu bebas menentukannya tujuan konseling, baik akademik, sosial, dan emosional. Kita mengetahui bersama bahwa peserta didik itu sangat unik ya, karakternya sangat berbeda-beda. Jadi kita dengan adanya keunikannya itu tersendiri, kita dapat mengasah keunikannya itu untuk mencapai tujuannya itu tersebut. Dan manfaatnya meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi dari dalam diri mereka. Jadi setelah kita mengasah kemampuan mereka atau keunikan mereka mendapatkan manfaat bahwa, oh, aku jago dalam hal ini, sehingga dia termotivasi dalam diri dia bahwa, oh, ini aku harus kuasai, seperti itu. Kemudian ada refleksi diri jadi kunci ya. Kita sudah tahu bersama dengan adanya refleksi
refleksi pribadi. Kita mengetahui bahwa semua masalah yang kita pecahkan itu harus merefleksi bahwa apakah masalah ini sudah terselesaikan dengan baik atau belum. Kemudian ada project based counseling, ya di mana siswa menjalankan proyek nyata seperti kampanye anti bullying. Ya, kita mengetahui bersama sekarang masih ada beberapa sekolah yang anak-anaknya itu membuli sesama teman. Selanjutnya ada konselor sebagai pelatih, bukan guru. Nah, konselor itu mendorong siswa dengan pertanyaan reflektif atau dengan pertanyaan gimana kabarnya hari ini, apakah dia baik-baik saja, atau dia memiliki masalah dari rumah, atau dia memiliki ketertarikan seperti apa pada mata pelajaran. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi dengan pendekatan heutagogi ini, konseling bukan lagi tempat untuk diceramahi ya. Jadi konseling ini menjadi tempat untuk bertumbuhnya siswa. Jadi siswa tidak hanya diceramahi, tapi seperti tadi guru sebagai pelatih, guru juga mengembangkan potensi diri siswa. Bukan hanya siswa ditekan, diceramahi tentang masalahnya, namun juga siswa ini diminta untuk berkembang, didukung untuk berkembang. Dengan cara mereka belajar memahami diri, membangun karakter, dan siap menghadapi dunia yang lebih tangguh. Nah, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita hari ini tentang pendekatan yang sangat menarik, yaitu heutagogi. Semoga kita dapat menerapkannya karena kita sebagai calon guru dan juga konselor bagi siswa SD nantinya. Untuk itu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.